Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Maulana dengan NIM 23067069. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu uji tarik. Uji tarik adalah salah satu uji mekanis stres atau strain yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Ada 3 cara pembebanan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan stres atau strain. Yang pertama dengan cara uji tarik, 2 uji tekan, 3 uji putir atau geser. Di penjelasan ini kita akan membahas tentang uji tarik saja. Sejarah uji tarik. Uji tarik dimulai pada tahun 1882 ketika insinyur Jerman Emil Johannes menemukan mesin uji universitas pertama. Mesin ini mampu menerapkan gaya tarik, tekan, dan tekuk secara tepat pada material. Penemuan ini memungkinkan pengukuran kekuatan tarik yang lebih akurat dan berulang. Uji tarik adalah metode pengujian bahan mekanis untuk menentukan karakteristik bahan. Uji tarik dilakukan pada sampel material rekayasa untuk menentukan kekuatan tarik maksimum material dan perpanjangan saat patah. Pada tahun 1920-an, teknologi UTM dikembangkan dengan penggunaan gerakan fluida hidrolis servo. Teknologi ini membuat gerakan tarik dan tekan mesin UTM menjadi semakin terkontrol dan mulus sehingga hasil pengujian yang diperoleh semakin akurat dan presisi. Standar uji tarik. Yang pertama ada ASTM D638, yaitu standar yang digunakan untuk uji tarik pada bahan plastik. Dalam standar ini, sampel dibuat berbentuk dan dimensi tertentu, lalu ditarik hingga putus. Untuk pengukuran sifat mekanis yang diinginkan. 2. ASTM E8 atau E8M, yaitu standar ini untuk pengujian tarik bahan logam. Uji ini mengukur sifat tarik logam termasuk kekuatan tarik maksimum, batas elastisitas, dan perpanjangan. 3. ISO 527. Standar internasional ini juga digunakan untuk uji tarik pada bahan plastik. Proses pengujian dan hasil pengukuran dalam standar ini cukup mirip dengan STM D638. 8. JIS Z2241, yaitu standar ini digunakan oleh orang Jepang untuk pengujian kekuatan tarik pada material logam. Standar ini memberikan panduan untuk pengujian dan spesifikasi peralatan. 5. ASTM D3039. Standar ini khusus digunakan untuk uji tarik pada material komposit. Material komposit memiliki sifat yang berbeda dari logam atau plastik konvensional, sehingga membutuhkan standar pengujian khusus. Dalam uji tarik, spesimen uji dipasangkan pada mesin uji tarik yang akan memberikan gaya secara bertahap hingga bahan mencapai titik patah. Tujuan uji tarik ini bertujuan untuk
menentukan kekuatan tarik atau tensile strength, yaitu pengukuran kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum patah. Ini membantu dalam menentukan beberapa kekuatan material tersebut. 2. Menentukan regangan dan modulus elastisitas. Dengan uji tarik, kita dapat mengetahui beberapa elastis suatu material dengan menghitung modulus elastisitasnya. Ini menunjukkan kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi beban. 3. Menentukan ductility atau keuletan, yaitu uji tarik membantu pengukuran beberapa besar material yang dapat mengalami deformasi plastis tanpa patah, yang berguna untuk melihat ketahanan terhadap perubahan bentuk. 4. Mengidentifikasi sifat material lainnya, yaitu uji tarik juga memberikan informasi tentang titik luluh atau bisa disebut yield point, titik patah atau disebut break point, dan rasio Poisson, yang semuanya penting dalam desain material. Dengan hasil uji tarik, insinyur dan ilmuwan material dapat menilai apakah suatu material ini cocok untuk aplikasi tertentu, terutama yang melibatkan beban tarik atau tekanan tinggi. Kemudian ada proses pengujian tarik atau uji tarik. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu: 1. Ada mesin uji tarik. 2. Ada spesimen uji tarik. 3. Ada jangka sorong atau mikrometer. 4. Ada komputer atau data logger. 5. Ada alat pengaman. Untuk pengertian dari alat dan bahan tersebut yaitu: 1. Mesin uji tarik, yaitu mesin yang dirancang khusus untuk menarik bahan dengan kecepatan tertentu sambil mengukur gaya tarik yang ditetapkan atau diterapkan dan perubahan panjang bahan. 2. Ada spesimen uji tarik. Material atau benda uji berbentuk khusus, biasanya berbentuk batang, yang akan diuji. 3. Ada jangka sorong atau mikrometer. Untuk pengukuran dimensi awal spesimen
Panjang dan diameter sebelumnya pengujian diukur dengan jangka sorong atau mikrometer. 4. Ada komputer atau data logger. Digunakan untuk merekam data hasil uji tarik, atau bisa disebut dengan gaya perpindahan atau renggangan. 5. Alat pengaman. Ada sarung tangan, kacamata pelindung, dan peralatan keselamatan lainnya untuk operator. Langkah kerja uji tarik. 1. Persiapan spesimen. Ukur panjang, diameter, atau dimensi lainnya benda kerja yang akan diuji dengan jangka sorong atau mikrometer untuk mencatat ukuran awal. Kemudian pastikan benda kerja sesuai standar bentuk dan ukuran yang berlaku seperti ASTM atau ISO. 2. Pasang benda kerja pada mesin uji tarik. Tempatkan spesimen atau benda kerja pada rahang atau penjepit mesin uji tarik. Pastikan terpasang kuat agar tidak menjadi pergeseran saat pengujian. 3. Setel mesin dan mulai pengujian. Atur kecepatan tarik atau renggangan sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian, mulai uji tarik. Mesin akan menarik spesimen atau benda kerja hingga mengalami deformasi atau bisa disebut penyimpangan bentuk atau putus. 4. Pengambilan data. Selama pengujian, mesin akan mencatat gaya tarik dan perpindahan atau renggangan. Data ini digunakan untuk menghitung kekuatan tarik maksimum, modulus elastisitas, dan sifat mekanik lainnya. 5. Analisis dan dokumentasi hasil. Setelah spesimen putus atau mencapai batas tarik maksimum, catat gaya maksimum dan renggangan pada saat tersebut. Kemudian bandingkan hasil dengan standar atau spesifikasi material untuk menentukan kualitas material. Kemudian 6. Bersihkan area uji. Lepaskan spesimen yang telah diuji, bersihkan mesin dan area kerja, dan kembalikan alat ke tempat semula. Pada uji tarik ini dapat menentukan beberapa kuat dan elastis suatu material dalam menghadapi gaya tarik. Cuma itu yang dapat saya sampaikan untuk proses uji tarik, dan bisa dilihat berikut video-video untuk pengujian tarik dari beberapa yang saya dapat di YouTube. Bambang punya? Di Surabaya bang, Bambang Selama. Bambang katanya. Anu Bambang beruntung. Gentos beruntung. Iya. Di dia Bambang Subiono kayak Bambang SB-nya. Mas, bagus ya. Nah, adiknya yang lagi di dia. Belum ada dia.
YouTube. Kemungkinan ada perbedaan sedikit dari materi yang saya sampaikan untuk langkah kerja uji tarik dengan video tersebut, tapi semuanya tetap akan sama saja. Cuma itu saja presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.